Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmala Novitawati dengan NIM 2019-1050-1026 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai data atribut. Data atribut merupakan bagian penting dari sistem informasi geografis. Data atribut berbentuk tabel dan biasanya disebut juga tabel atribut. Tabel atribut memiliki kolom yang biasa disebut dengan field dan baris yang disebut dengan record. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama menampilkan tabel atribut, yang kedua mengubah nama data atribut, yang ketiga menambahkan kolom pada data atribut, dan yang terakhir menambahkan data dari file Excel. Yuk langsung saja bisa kita mulai untuk tutorial video kali ini. Yang pertama, kalian harus membuka dulu atau memasukkan dulu SHP dari suatu kawasan yang kalian punya. Di sini saya mempunyai Kecamatan Mangaran dari Situbondo. Saya akan memasukkannya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari Kecamatan Mangaran, Situbondo. Kalian selanjutnya bisa memperlihatkan tabel atribut kalian atau data atribut dengan cara klik kanan di bagian layar Kecamatan Mangaran atau layar kecamatan kalian atau kawasan kalian. Terus kalian bisa pilih Open Attribute Table. Nah, di sini akan muncul tabel atribut dari SHP yang kalian punya. Jika tabel atribut kalian belum input atau masih acak-acakan, kalian bisa di bagian nomor atau di bagian nama desanya, kalian bisa klik kanan, kalian bisa pilih sort ascending ataupun sort descending. Nah, di sini tabel atribut saya sudah turut. Untuk kalian yang masih mempunyai tabel atribut yang namanya salah ataupun tidak sesuai atau tidak cocok dengan keinginan kalian, kalian bisa pilih di salah satu atau di nama yang mau kalian ubah namanya. Seperti ini. Kemudian kalian klik sebelah kanan, di kanan maksudnya. Kemudian kalian pilih Field Calculator. Klik yes. Kemudian untuk mengubahnya, kalian terlebih dahulu harus memberikan tanda petik. Terus kalian baru ubah namanya. Nah, kalau kalian selesai, itu kalian jangan lupa diakhiri dengan tanda petik lagi, kemudian klik OK. Kalian tunggu prosesnya. Nah, namanya sudah berubah. Kalau kalian tidak memberikan tanda petik, nama tersebut tidak akan berubah dan ada kesalahan atau error. Selanjutnya, bagaimana sih cara menambahkan data atau tabel atribut? Caranya gampang. Kalian bisa lihat di tabel option di sebelah kiri atas pojok itu ada tabel option. Nah, kalian klik, kemudian kalian pilih add field atau yang berarti tambah kolom. Kalian klik, kemudian muncul seperti ini. Kalian bisa memberi nama sesuai yang kalian inginkan. Saya akan mencoba untuk membuat kolom luasan. Nah, untuk tipenya di sini ada beberapa tipe, yaitu ada long, short integer, long integer, float, double, text, and date. Apa sih fungsi dari masing-masing ini? Yang pertama, short ini digunakan untuk angka tanpa pecahan. Biasanya ini digunakan seperti nomor, ID, nomor urutan, kode, seperti itu. Untuk long integers,
Fungsinya ini hampir sama seperti sort integer, tapi ini yang lebih panjang. Fungsinya untuk angka-angka tanpa pecahan yang lebih panjang. Sedangkan untuk float atau float ini digunakan untuk angka dengan pecahan. Sedangkan double fungsinya hampir sama seperti float, cuma ini tingkat presisinya lebih tinggi. Biasanya ini digunakan seperti untuk luasan ataupun rupiah. Untuk yang teks sendiri pastinya kalian tahu ini digunakan untuk semua karakter dari 1 sampai dengan 255 yang bisa digunakan, 255 angka atau huruf. Ini biasanya digunakan untuk nama, tempat, atau notasi. Namun tidak dapat dilakukan operasi aritmatika dibandingkan dengan tipe-tipe advanced sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Sedangkan date itu untuk menyimpan tanggal atau waktu. Di sini kan luasan tadi saya akan sudah jelaskan. Pastinya saya akan memilih double. Klik OK. Nah, kok 0 semua? Apakah kita harus mengisinya satu-satu gitu? Ya nggak perlu. Kalian bisa klik kanan, kemudian kalian kalkulat geometri. Yes. Nah, di sini ada properti areanya, untuk unitnya kalian bisa pilih mau pakai kilometer, desimeter, atau dan lainnya. Kalau saya akan memilih pakai kilometer. Nah, akan muncul angka-angka luasan dari tiap masing-masing dari desanya. Untuk melihat desanya, mana sih desa Tribungan itu, mana sih desa Mangaran itu, kalian bisa klik sebelah kotak sebelah kiri pojok itu ya. Nanti akan terlihat, nah ini desa Tribungan, ini desa Mangaran, kemudian di sebelah sini Tanjung Kamal, dan seterusnya. Kalau kalian ingin melihat dari tiap data atau dari tabel atributnya, nantinya yaitu memasukkan tabel dari Excel ke tabel atributnya ArsMap. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kalian harus memasukkan dulu data Excel yang kalian punya. Kalian bisa menggunakan atau mencari datanya di BPS atau yang lain sebagainya. Kalau memang kalian sudah memiliki data, silakan ditaruh di Excel terlebih dahulu, kemudian diedit dan sebagainya. Untuk yang terpenting nih, kalian harus memperhatikan namanya. Di sini di dalam atribut tabel saya namanya itu desa dengan huruf besar semuanya. Di dalam Excel saya juga menggunakan huruf besar semua dan tidak ada spasi. Kalian harus menyamakan antara nama di sini dengan nama di Excel kalian. Karena kenapa? Karena kalau beda itu terjadi error atau tidak sinkron dengan namanya. Ini dijadikan sebagai sandi untuk mau memasukkan di tabel atributnya ArsMap. Kalian harus samakan, kemudian kalian harus sebutkan juga nama-namanya terlebih dahulu, baru kalian bisa mengisi data selanjutnya, mengisi data atau data-data yang akan kalian masukkan ke ArsMap. Setelah kalian udah pastikan kalau namanya itu sama, kalian bisa joinkan dengan cara klik kanan pada layer di SHP kalian, kemudian kalian pilih join acknowledge, kemudian klik join. Di sini kalian masukkan nama atau sandi atau kode yang ada di tabel atribut kalian. Kalau tadi saya kan ada kodenya itu desa. Nah, ini saya akan pilih desa, kemudian saya pilih Excel-nya, data
Excelnya. Di sini saya sudah pilih datanya, kemudian kalian klik add. Please set 1. Nah, secara langsung nanti kodenya juga akan terverifikasi atau langsung muncul di sini. Kemudian kalian bisa terlebih dahulu melihat validate join-nya. Apakah data yang kalian mau masukkan itu sudah valid atau belum? Nah, jika sudah terchecklist semua dan seperti ini, kalian bisa klik OK. Nah, kok nggak ada perubahan sih? Caranya kalian harus melihat perubahan itu di Open Attribute Table. Nah, ini datanya kan udah muncul semua nih, kan? Datanya udah muncul semua. Nah, di sini kok ada 2 nama, ada desa dan ada desa. Jika kalian ingin menghapusnya, itu tinggal klik kanan, kemudian kalian pilih turn off. Nah, seperti ini. Sudah jadi 1 datanya. Jika kalian sudah mengeditnya, data atribut kalian sudah memasukkan atau menambahkan data atribut, kalian jangan lupa untuk men-save-nya. Gimana sih caranya men-save? Kalian klik ke kanan, kemudian data, export data. Nah, ini kalian men-save-nya bentuk SHP. Kalian bisa beri nama di sini atau kalian pilih nih, kalian mau menyimpannya di mana. Kalian bisa ubah namanya. Nah, kalau sudah kalian pilih save, kemudian OK. Nah, di sini kan ada 2 nama, yaitu ada Kecamatan Manggarai sendiri dan ada data sendiri. Jika data ini di-remove kemudian dimasukkan kembali, nanti secara langsung itu data-data atribut kalian yang sudah kalian masukkan tadi. Ini data-data kalian. Beda halnya dengan Kecamatan Mangarang atau SHP yang saya tempat buat mengedit tadi. Jika ini di-remove dan dikembalikan lagi, data-datanya akan seperti semula, seperti awal sebelum saya mengeditnya. Jadi jangan lupa untuk kalian untuk men-save atau menyimpan dari data kalian yang sudah diedit. Sekian tutorial dari saya untuk data atribut. Apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang bagus, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.